Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Dwi Syaputi Dharma. Saya akan menjelaskan tentang homomorfisme grup. Nah, mata kuliah Struktur Aljabar dengan dosen pembimbing Ibu Rahmawati, SSI MSc. Nah, sebelum kita masuk ke pembuktian teorema, nah kita harus mengetahui dulu apa itu homomorfisme grup. Nah, jadi homomorfisme grup adalah suatu pemetaan dari grup ke grup lainnya dengan domainnya itu G dan kodomainnya itu G aksen. Nah, disebut homomorfisme grup apabila yaitu si A biner B sama dengan si kali A, ini bundaran si kali B. Nah, jadi kita sudah tahu ya yang dikatakan homomorfisme itu harus memiliki domain, kodomain, dan memiliki ini. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke teorema, yaitu teorema 5.4. Nah, teorema 5.4 yang berbunyi, jika si dari G menuju G aksen homomorfisme grup, maka kersi itu merupakan subgrup normal dari G. Nah, jadi kita mempunyai itu kersi. Nah, kita akan membuktikan apakah kersi itu merupakan subgrup normal dari G. Nah, tentang subgrup normal kita sudah mempelajari ya pada video sebelumnya atau materi sebelumnya. Nah, jadi kita langsung saja supaya jelas itu pembuktiannya. Nah, kita misalkan G grup dengan operasi binar dan G aksen grup dengan operasi bundaran. Nah, yang pertama kita akan buktikan bahwa kersi itu subgrup dari G. Nah, untuk membuktikannya kita akan membuktikan bahwa kersi itu subset dari G. Nah, kalau kita lihat dari definisi kernel itu sudah jelas ya bahwa kersi itu merupakan subset dari G. Yang B, kita membuktikan bahwa kersi itu tidak kosong. Nah, karena subgrup normal kan kersi himpunnya itu tidak boleh kosong. Nah, karena E elemen G dan dengan menggunakan teorema identitas, yaitu teorema sebelumnya atau teorema 5.2, kita akan mendapatkan bahwa si kali E itu sama dengan si inverse. Nah, jadi menurut definisi kernel bahwa E elemen kersi, bahwa E adalah elemen dari kersi. Jadi kersi itu setidaknya itu memiliki satu anggota, yaitu E. Nah, berarti kersi tidak himpunan kosong atau tidak kosong. Selanjutnya yang C, kita akan membuktikan ketertutupan operasi binar dalam kersi. Nah, yang pertama kita ambil sembarang A dan B, itu elemen dari kersi. Maka C kali A sama dengan C kali B itu sama dengan E inverse. Nah, sebelumnya C kali A sama dengan C kali B itu sama dengan inverse. Ini juga sudah dibuktikan dengan teorema sebelumnya yaitu. Nah, dengan demikian kita mendapatkan bahwa C A biner B itu sama dengan C kali A itu bundaran C kali B itu sama dengan. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan teorema identitas, yaitu kalau si A itu sama dengan E inverse, jadi kita buat E inverse bundaran. Nah, C kali B itu sama dengan E inverse, jadi E inverse bundaran E inverse itu hasilnya E inverse ya.
Nah, berarti A biner B elemen dari kersi karena itu memenuhi sifat keanggotaan definisi kernel tersebut. Nah, yang D, kita akan buktikan bahwa setiap anggota kersi itu memiliki inverse dari kersi. Yang pertama, kita ambil sembarangan A elemen kersi, sehingga C kali A itu E inverse. Nah, berdasarkan teorema inverse ya dalam homomorfisme itu bahwa ini, maaf sebelumnya ini ada C A inverse itu sama dengan C A tutup kurung inverse itu sama dengan E inverse ya. Nah, jadi kita tahu bahwa A inverse itu juga elemen dari kersi. Nah, karena kersi itu subset dari G, kersi itu tidak himpunan kosong. Nah, dan untuk A, B itu juga elemen dari kersi, itu ekuivalen dengan A biner B elemen dari kersi. Dan untuk A elemen kersi itu juga ekuivalen dengan A inverse elemen kersi. Maka kersi itu merupakan subgrup dari G. Nah, yang kedua, kita akan buktikan untuk setiap X elemen G, K elemen kersi. Nah, maka X bundaran X binder K biner X inverse itu merupakan elemen dari kersi. Nah, ini juga pembuktian dari subgrup normal ya. Nah, selanjutnya itu akan ditunjukkan bahwa yang pertama kan kita sudah memiliki ini. Nah, yaitu X biner K binder X aksen elemen kersi, atau bisa juga kita buat ya, atau C X biner K biner X inverse itu sama dengan E inverse. Nah, kita perhatikan bahwa C X binaran K biner X inverse itu sama dengan, kita harus ingat dengan ini, dengan definisi dari homomorfisme tadi, yaitu ini. Jadi bisa kita buat seperti ini kan. Nah, jadi hasilnya sama dengan C X bundaran C K, nah bundaran C X inverse, karena K itu elemen kersi. Nah, maka C K itu sama dengan C K, atau ini C kersi ya, sama dengan E inverse, sehingga kita dapat ditulis C X biner K biner X inverse itu sama X C X bundaran. Nah, ini tadi kan udah diketahui ya bahwa C kali K itu sama dengan E inverse. Jadi kita ganti dengan C ya. Nah, bundaran X min inverse. Nah, terakhir itu kita gunakan teorema inverse dari homomorfisme. Yang ini ya, yang sebelumnya. Nah, yang ini. Nah, jadi diperoleh bahwa C dalam kurung X biner K biner X aksen itu sama dengan, nah kita kan udah ketahui bahwa si X bundaran si X inverse itu merupakan sama dengan E inverse. Jadi X biner K biner X aksen merupakan elemen dari kersi. Jadi terbukti bahwa kersi merupakan subgrup normal dari
G. Jadi terbukti ya